Dalam kehidupan kita, terkhususnya kami orang tua yang sudah berumah tangga, persoalan demi persoalan itu mulai berdatangan di dalam kehidupan kita itu manakala kita sudah memasuki fase rumah tangga. Memang di dalam kamu sebagai anak muda permata memang ada permasalahan, memang ada problematika. Tetapi problematika yang kamu hadapin itu skupnya itu masih kecil. Dalam artian kecil itu apakah masih berkutat itu masalah studi dulu, masalah pasangan dulu, masalah pekerjaan. Nah, masih seputar itu. Tetapi ketika kita memutuskan nanti berumah tangga, maka di dalam kehidupan, di fase kehidupan nanti, kamu akan mengalami lagi tantangan yang lebih daripada tantangan yang kamu hadapi hari ini. Nah, terkait dengan Abigail, saya coba tangkap sebenarnya ini sedang apa Tuhan berbicara kepada kita. Kalau tadi dikatakan bakat diaken bagaimana Tuhan, kenapa belum jawab doa kita, gitu ya kan? Teman-teman juga perlu harus ketahui bahwasanya Tuhan berbicara di dalam kehidupan teman-teman itu lewat apa? Satu, lewat pembacaan firman. Maka perlu tadi dibilang saat teduh, baca firman itu supaya apa? Supaya dapat gambarannya apa nih, saya mau diberikan pesan apa nih sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan berbicara sama kita lewat apa? Lewat pertemuan ibadah seperti ini. Itulah gunanya kita saling menguatkan, saling memberikan masukan. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh bisa berpikir luas, ke depannya saya akan menghadapi permasalahan seperti ini. Jadi dari PJJ ini sebenarnya bagi teman-teman permata itu kita ini sedang mapping, sedang memetakan case demi case apa yang akan kita hadapi. Nah, yang ketiga, Tuhan itu berbicara lewat sebuah peristiwa di dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang itu nggak paham ketika terjadi sebuah peristiwa, dia masa bodoh. Apaan sih? Paling cuma itu doang. Nah, kembali kita ke Abigail. Abigail adalah sosok perempuan yang diberkati Tuhan. Dalam studi kasus Abigail ini, saya bisa memberikan 4 kriteria sebagai perempuan. Karena ini topiknya perempuan, maka perempuan yang tadinya diciptakan sebagai tulang rusuk bagi seorang laki-laki, kamu ini penopang. Jadi kalau perempuan lemah, sorry itu saya, laki-lakinya pun lemah. Maka kami ini sebenarnya laki-laki ini makhluk paling lemah ya, laki-laki. Kelihatannya aja kami badan, postur tubuh. Tapi hati kami, laki-laki itu rapuh. Nah, makanya dibutuhkan seorang pendamping yang sepadan. Dari Abigail, saya catat itu ada 4 poin. Yang pertama itu, seorang Abigail itu dia bijaksana. Nah, makanya sebagai seorang perempuan, dituntut hari ini kita belajar dari Abigail. Sudahkah kita bijaksana di dalam kehidupan kita? Bijaksana dalam artian apa? Karena tema kita dalam 1 tahun ini berbicara mengenai dewasa menerima perbedaan untuk menghindari konflik. Sebagai seorang perempuan, apakah kamu sudah bijaksana di dalam keputusan hidupmu, di dalam relasimu dengan keluargamu, dengan temanmu hari ini, dengan pacarmu kalau bagi kalian yang berpacaran? Apakah di dalam hubungan itu, di dalam relasi itu, kebijaksanaan itu dipakai enggak? Wisdom itu dipakai enggak? Wisdom marifat daripada Tuhan itu dipakai enggak? Ketika kita menghadapi sebuah konflik, jangan-jangan kebijaksanaan itu enggak kita pakai, kitanya yang mendatangkan permasalahan di dalam hubungan kita. Baik itu dengan teman, baik itu dengan keluarga, baik dengan masyarakat. Apakah di dalam diri kita, ask yourself, tanya di dalam diri, apakah saya sebagai seorang perempuan, apakah saya sudah bijaksana? Abigail dicontohkan di dalam, kalau nanti boleh dibaca, dia bijaksana dalam arti ketika Nabal menghina Raja Daud, yang tadinya Daud mau bunuh, tapi karena dia memiliki wisdom, dia datang kepada Daud. Datang kepada Daud dengan apa? Dengan kerendahan hati. Makanya sebagai seorang perempuan dituntut yang namanya apa? Kerendahan hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Rendah hati itu bagaimana? Bukan berarti kita ketika mengalami konflik, ketika mengalami permasalahan, kita itu mengalah pada kebenaran. Oke ya, kali habis lanjutkan ya, rubat. Bukan seperti itu. Itu namanya kamu sudah menyiksa dirimu sendiri. Ketika kamu menghadapi permasalahan, datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, nyatakan di dalam dirimu itu, Tuhan, saya nggak sanggup, saya nggak mampu menghadapi ini sendiri. Artinya apa? Ada keberserahan, nggak merasa hebat. Nah, ketika kita berserah, ya tunggu tangan Tuhan menolong. Jangan kamu berjalan dengan kamu punya pikiran. Selanjutnya yang ketiga tuh dari seorang Abigail kita belajar mengenai keberanian menghadapi situasi sulit. Dan yang keempat, saya persingkat aja, Tuhan itu membela orang-orang yang benar. Makanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, pasti akan mendapat pembelaan dari Tuhan. Situasi hari ini boleh kita sulit rasakan, apapun penderitaan yang kita alami hari ini, selama kamu berpegang teguh kepada firman Tuhan, yakin kamu akan diberikan pertolongan sama Tuhan. Itu teman-teman. Makanya sebagai seorang perempuan, karena ini studi kasus Abigail, perempuan, lagi-lagi perempuan Kenon, kalian adalah orang-orang yang paling kuat di dunia ini. Kalau kalian lemah, pasti pasangan kalian lemah. Tapi kalau kalian kuat, pasangan kalian kuat. Kalian bisa membantu pasangan kalian. Mungkin hari ini apa yang kami bagikan ini kalian mendapatkan imajinasinya seperti apa, tetapi saya yakin dan percaya ketika Tuhan kumpulkan kita di sini,
dia sedang membekali saudara-saudara semuanya, dia sedang memberikan suatu pengertian di dalam kehidupan setiap perempuan yang ada di sini, supaya apa? Supaya besok kalian ketika melangkah bersama dengan pasangan kalian, membangun sebuah rumah tangga, kalian harus hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan.